Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Ya. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu, gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi. Data pribadi Bung Toel bocor ke publik hingga diserang pesan kebencian. Tommy Welly alias Bung Toel telah menjadi korban serangan siber oleh orang tidak dikenal UTK. Akibat dari serangan tersebut, kini data pribadi Bung Toel sudah tersebar di media sosial medsos. Nomor kontak pribadinya diserang dengan pesan-pesan hujatan dan kebencian secara bergelombang tanpa henti. Banyak pula yang mencoba menelpon dari nomor tak dikenal secara terus-menerus. Data diri Bung Toel dibuka oleh Bung Toel pas timnas Indonesia cetak gol, tapi Toel juga guys, dia seperti sedih tuh. Melatok sedih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita kali ini akan reaksi sebuah info guys. Klarifikasi Coach Justin setelah disenggol Volt Anom. Wah, Volt Anom ini tidak main-main guys. Jika Coach Justin ini terus mengkritik Sintayong, maka akun Instagram yang bernama Volt Anom ini akan menghack data-data pribadinya guys, yang sudah terjadi kepada Toel itu. Data-datanya dihack, bocor, dan dipublikasikan. Wah, ngeri guys. Oke, seperti apa guys infonya? Yuk kita simak ke video pertama. Gas, klik. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Ya. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview-review dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong. Oke, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti. Dan data pribadi Bung Toel bocor ke publik hingga diserang pesan kebencian. Tommy Welly alias Bung Toel telah menjadi korban serangan siber oleh orang tidak dikenal UTK. Akibat dari serangan tersebut, kini data pribadi Bung Toel sudah tersebar di media sosial medsos. Nomor kontak pribadinya diserang dengan pesan-pesan hujatan dan kebencian secara bergelombang tanpa henti. Banyak pula yang mencoba menelpon dari nomor tak dikenal secara terus-menerus. Data diri Bung Toel dibuka oleh seorang hacker dengan akun Instagram Volt Anom. Satu lagi nih, Elpin Klan yang mengaku nggak akan ngebahas tentang STY di publik demi keamanan sepak bola Indonesia dan juga keluarganya. Wah, ini makin gila sih. Sampai hacker turun tangan buat beresin para buzzer-buzzer ini. Mantap. Akun @volt_anonim ini menyenggol Bung Toel, Akmal Marhali dan juga Coach Justin, yang diketahui belakangan ini selalu mengkritik STY. Si Volt Anonim ini bilang sama Bung Toel, Akmal Marhali dan juga Coach Justin agar mereka menjaga lidah mereka. Seperti ini nih bunyi dari Volt Anonim. Untuk kali ini, Aing akan mengesampingkan urusan dunia persepak bolaan Indonesia untuk sementara waktu. Aing harap Bung Toel, Akmal Marhali, dan Coach Justin menjaga lidah kalian untuk sementara waktu demi menjaga situasi yang kondusif. Ingat, jangan memancing Aing untuk lebih jauh. Ini peringatan. Wow, itu guys, pesan dari akun Instagram Volt Anom. Aing, silahkan dicoba. Dan jika nggak berkenan, silahkan laporkan. Maka konsekuensi akan kalian tanggung sendiri nanti. Ini berlaku untuk orang-orang di dalam PSSI tentunya. Untuk sementara, Aing akan beralih ke kasus lain. Kocak nih, Coach Justin, Elpintan langsung klarifikasi loh. Buat Bang Volt Anonim, makasih sudah menggubris para bajir-bajir yang mengganggu kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih. Hola gengs, setelah mendapatkan desakan dari akun Volt Anonim, Coach Justin akhirnya berhenti untuk membahas pelatih Indonesia Sintayong. Sebelumnya Coach Justin mengutarakan pernyataan kontroversial tentang pelatih Indonesia Sintayong, terutama jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya.
Karena menurut Coach Justin, Sintayong tidak bisa mengangkat level Indonesia dengan standar Eropa. Dan menurut Coach Justin, Sintayong tidak cukup untuk bisa melakukan itu semua. Setelah pernyataan tersebut, Coach Justin didesak oleh akun Volt Anonim untuk tidak membahas lagi pelatih Indonesia Sintayong. Coach Justin juga bilang bahwa susah untuk berdiskusi di sini karena berbeda pendapat. Dan di akhir video, Coach Justin juga mengatakan bahwa ini adalah pertarungan yang nggak bisa dia menangkan. Karena ini bentuk tanggung jawabnya juga serta melindungi keluarga-keluarganya, Coach Justin berhenti mulai dari sekarang untuk membahas Sintayong di media manapun. Tapi Coach Justin bilang dia tidak akan berhenti untuk membahas Indonesia dan perkembangan-perkembangan lainnya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pernyataan yang disampaikan oleh video terbaru Coach Justin? Terkait dia tidak akan membahas lagi masalah pelatih Indonesia Sintayong di media manapun, silahkan komen di bawah. Oke, gimana pendapat kalian? Komen bebas guys. Heboh guys, Coach Justin ditegur sama Volt Anonim gara-gara terlalu pedas mengkritik Sintayong ya bangku ya. Bahkan sampai Coach Justin bikin video klarifikasi dan dia bilang gak akan mau lagi bahas soal Sintayong ya bangku ya. Bahkan di beberapa akun yang lain itu nunjukin kalau Coach Justin itu sampai nge-DM si Volt Anonim ini dan dia bilang kalau Coach Justin, you win, I lose. Cuma menurut aku di kasus ini sebenarnya Coach Justin itu nggak lose ya teman-temannya, cuma males ribet aja. Karena di video klarifikasinya Coach Justin bilang di sini itu nggak bisa diajak diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, makanya itu dia males lagi bahas Sintayong karena ribet. Aku di sini setuju sama poin yang disampaikan sama si Coach Justin kalau kita itu emang sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Emang Indonesia ini gak sedikit unik dan aneh ya bang, yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi sekalinya ngeluarin pendapat yang beda. Lah kok marah diancem-ancem pengen dibungkam. Nggak boleh begitu dong. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa masih ada gambar plus di sini. Di langit menjadi follow. Jangan nonton doang ya. Kalian udah tahu belum? Ternyata ribut-ribut hashtag STYOut dan ujaran kebencian kepada STY itu digerakkan oleh buzzer. Untungnya ada seorang netizen yang alim melacak seperti ini. Instagramnya Volt Anonim membongkar busuknya kelakuan buzzer yang bikin keributan tentang STY. Dia berani bongkar sampai benar-benar dikuliti abis. Bukan hanya sekedar keluh saja. Setelah terbongkar, salah satu buzzer kabur ke Klaten. Dan menurut Volt Anonim, aksi kali ini tidak ada keterlibatannya dengan si Toel. Itu berarti bisa jadi orang dalam di PSSI yang lagi jadi ular. Atau orang di luar sana yang pengen timnasnya itu berantakan, pengen PSSI hancur. Menurut kalian siapa guys dalam buzzer ujaran kebencian timnas ini? Ini jelas incaran utamanya itu PSSI ya. Banyak banget ya yang pengen kerja di PSSI ternyata sampai rela sewa buzzer segala. Secuan itukah kerja di PSSI? Bung Toel serang headgear dengan Bung nama Toel saat ini mungkin bisa dibilang sedang ketar-ketir karena mengalami serangan cyber oleh salah satu hacker dengan nama samaran Volt Anonim. Ya gimana gak ketar-ketir sob? Pasalnya si hacker ini disebut telah menyebar nomor ponsel Bung Toel, kemudian juga mengawasi Bung Toel sedang berada di lokasi mana, dan bahkan menyebar sebuah sandi rahasia saat Bung Toel pernah jadi bagian di pengurusan PSSI. Dan sandi terkait air gajah ini juga banyak membuat fans bola tanah air jadi penasaran. Dan sepertinya hacker satu ini juga merupakan fans timnas, pasalnya dia juga terlihat kesal melihat tingkah Bung Toel yang suka memprovokasi lewat pernyataannya dan menyenggol Coach Sintayong, baik itu saat berprestasi apalagi saat timnas sedang alami kekalahan. Wah, kira-kira apakah nantinya si hacker ini bakal menyebarluaskan hal yang dia tahu ke publik atau bakal dia simpan sendiri ya sob? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar. Yes, Toel. Ciri orang yang paling senang kalau lihat timnas Indonesia U23 kalah dan gagal lolos di Olimpiade Prancis 2024. Wah. Yo, itu Toel tuh. Pas timnas Indonesia cetak gol, tapi Toel tidak bersedih guys. Dia seperti sedih itu. Melantok. Sedih dia. Kenapa gak bisa begitu? Toel ini emang ini orang mana ini? Padahal itu timnas Indonesia loh cetak gol dia. Wah, menyandarkan kepalanya sampai gitu. Ini gimana nih Toel? Waduh, kok tidak suka kalau timnas cetak gol itu wah. Reaksi Toel saat Indonesia cetak gol terlihat tidak senang, sebenci itu sama Sintayong, guys. Itu loh timnas cetak gol itu. Wah, jangan itu. Yes, cepat gol langsung. Tapi Toel tuh guys, tuh lihat tuh di bawah itu loh, itu dia sandarkan kepalanya sambil tangannya gini guys.
Towel nih parah. Sepak pojok kedua buat Indonesia ya. Itu Towel lagi langsung Towel gimana? Gol ini bagus sih. Vietnam momen 9 mantap pemain keras. Timnas Towel kok agak gembira terus. Saya baru bilang. Guys. Waktu Indonesia versus Vietnam itu si Tuel tuh yang tengah itu duduk, yang tengah itu dia yang atas tuh Tuel. Ini gol kedua ya guys, gol lagi. Wah, tapi reaksinya Tuel kok begini Ki. Wah, reaksinya begini guys. Waduh, Tuel itu gimana itu? Memang Tuel saya sangat curiga sekali dengan Tuel. Timnas kita cetak gol ya. Indonesia itu loh ngegol kan pada gembira itu. Gol terakhir 3-0 Vietnam, 0 Indonesia guys. Tapi Towel kok malah tersadar begini di versi Inggris. Gimana itu aku? Gak senang, gak gembira, gak bahagia. Beda dengan kawan-kawannya tadi guys ya. Tidak sesuai target. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI, saya berhentikan kata Bung Towel guys. Kalau misalkan Bung Towel jadi ketua umum PSSI, langsung berhentikan Sintayong. Apakah perlu masih dipertimbangkan lagi kalau atau Bung Towel, ya. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI saya berhentikan. Wow. Kalau buat saya. Tapi kan kalau ketua umum PSSI Erick Thohir ini kan fair gitu kan. Dia bilang saya profesional gitu kan, saya selesaikan yang kontrak yang sudah disepakati sampai Juni kan begitu. Cuma kan yang kemarin itu kan ngaco, makanya menurut saya baru kalah baru menang dari Vietnam 1-0, keesokan harinya langsung media bahkan ada yang menyampaikan apa video terbuka minta perpanjangan kontrak, kan nggak masuk akal itu. Jadi gimana Wel? Pelatih STY out apa enggak? Kan kemarin menang Wel, bagus Wel. Iya kan kalau cuma lihat lawan Arab aja hasilnya, tapi kalau overall bagaimana tactical sepanjang dia ngelatih 2020, saya sih nggak ngelihat sesuatu yang progres dari kualitas permainan. Oh, jadi tetap lihat yang progres gitu. Progres. Dia akan dengan taktikal seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, ini timnas ini bagus karena kualitas pemainnya atau kualitas pelatihnya? Itu pertanyaan besar buat kita yang ngaku orang bola. Ini kemarin menang ya, ada-ada aja dia mah emang nih. Menang pertanyaannya Towel ini membingungkan sekali guys ya. Ya semuanya bagus lah, jangan berikan pertanyaan bagus mana pelatihnya atau pemainnya gitu. Ada nih. Ya, dia nggak tahu kalau orang menang itu boleh ngomong. Tahu menang kemarin Wel. Kalau kalah dihujat. Iya tahu Towel. Disuruh out. Dia mau menang mau kalah salah mulu dia nih. Agak lagi nih Bang Towel ini ya. Kita butuh dia loh. Iya. Kita butuh. Betul nggak? Yang bilang masih STY out, pengamatnya yang out, STY stay. Sintayong stay atau out? Stay lah, kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi, masa iya harus ini lagi? Aduh, Bambang Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh, 14 tahun, apa 15 tahun, ganti 11 pelatih. Ini gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay, berapa tahun tuh? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Banyak pemain muda di timnas kita sekarang. Pesan untuk yang masih bilang STY out apa Bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Pesan buat yang masih bilang STY out. Pengamat yang mesti out, STY stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak Pak? Enggak. Bung Towel tuh out. Towel lagi. Bung Towel out. Memang Towel ini banyak pembencinya guys. Dari mana nih? Dari pengamat lah, nggak penting mereka itu. Yang suka Towel cuma TV ban. Yang penting kan proses kita, timnas kita, pemain-pemain muda sekarang banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah. Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Luar, itu prestasi banget. Yang sejarah juga buat timnas kita. Banyak kali yang lahannya terambil di timnas ini. Oke Dan. Banyak kali yang terambil, makanya jalan satu-satunya mengkritik Bang. Kalau kayak aku kan murni memang dulunya mantan pemain, pengen timnas bagus, nonton enak gitu. Kalau orang balik pentingannya, banyak ada bapak-bapak lagi tiba-tiba. Aku nih lagi paling benci cerita. Dulu kami dulu, kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu. Kalau cerita dulu,
Dinosaurus pun dulu itu. Enggaknya sampai kemana-mana kali juga. Gitu ajanya. Udah, sepak bola yang kalian harus tahu, sepak bola itu berkembang dan kita harus ikutin perkembangan itu. Masalah ini kenapa pemain naturalisasi banyak, diaspora banyak. Maroko itu bagus, pemainnya diaspora semua. Dan ini bukan kita aja melakukan, ini yang melakukan global semua. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi betul ini Pak Bodra, betul Pak Bodra. Mereka nih pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Betul Bodra, betul. Kan sudah bilang kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Itu goblok dipiara. Goblok dipiara. Toel. Oke guys, begitulah sedikit info reaksi kami yang kami infokan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang dunia persepak bolaan Indonesia guys ya. Ada Coach Justin ditegur oleh akun Instagram yang bernama Volt Anonim agar tidak terus mengkritik Sintayong, agar tidak terus mengganggu timnas Indonesia, mengendorkan semangatnya. Volt Anonim ini memperingatkan, menegur Coach Justin guys ya. Dan Volt Anonim ini sudah menghack data-data pribadi Toel. Jadi Coach Justin kalau tidak ingin seperti Toel itu harus berhenti mengkritik Sintayong dan mengkritik timnas. Itulah teguran yang diberikan Volt Anonim kepada Coach Justin guys ya. Oke, mantap ini hacker Indonesia fans timnas ini yang mengkawal timnas guys dari serangan-serangan buser-buser dari serangan-serangan pandit-pandit yang kuclok, yang menjengkelkan itu. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.